seri 1. Di sini diberikan grup Z kuadrat dengan operasi penjumlahan plus. Kuadrat ini dia adalah himpunan vektor dengan vektornya di sini terdiri dari dua komponen. Kenapa dua? Karena di sini ada dua ya. Jadi komponennya ini dua, ini ada dua komponen. Komponen pertama dan keduanya ini adalah bilangan bulat. Kemudian operasi biner grupnya plus di sini, ini definisinya adalah artinya dia penjumlahan vektor, yaitu penjumlahan di Z2, yaitu vektor XY dengan vektor X aksen Y aksen ini kalau jika dijumlahkan ini hasilnya adalah vektor dengan komponen pertamanya adalah penjumlahan komponen-komponen pertama dari masing-masing vektor, kemudian komponen keduanya adalah penjumlahan komponen kedua dari masing-masing vektor. Di sini perhatikan meskipun simbol yang digunakan plus di sini ini semua sama, kita bisa pahami bahwa di sini ini adalah penjumlahan di Z kuadrat, sementara yang dua ini masing-masing adalah penjumlahan di Z. Ya. Kenapa? Ya karena ini tadi ini bentuknya vektor dengan masing-masing komponennya itu berada di Z. Jadi ini di Z, ini di Z, ini juga di Z. Ya, nih. Nah, kemudian selanjutnya kita punya himpunan-himpunan S dan T. Di sini S, himpunan S ini isinya apa? Ini S ini adalah himpunan semua vektor ini. Ya, komponennya dua, jadi ini kita bisa mengerti bahwa ini adalah subsetnya Z kuadrat. Ya, dengan apa ini yang masuk ke S itu vektor yang seperti apa? Vektor yang komponen pertamanya dari Z dan komponen keduanya adalah dua kalinya komponen yang pertama. Jadi vektor-vektor ini berada di S. Kenapa? Karena 4 itu adalah 2 kali 2, minus 6 adalah 2 kalinya minus 3, dan seterusnya termasuk 0, ini juga masuk ke S. Kemudian yang kedua, himpunannya adalah himpunan T. Di sini dengan isinya apa? Isinya ini membacanya berarti himpunan semua vektor ya, yang berasal dari Z2 juga, ini subsetnya Z2. Kenapa? Ini tadi sudah disebut di sini. Kemudian apa? Untuk menjadi anggota T, syaratnya ya vektor ini harus apa? Ketika dia dikalikan dengan matriks A, ini nanti A-nya belum saya berikan ya, dan diberikan matriks A ini ukuran 2 kali 2 fix ya, kita nggak tahu bentuknya, tetapi matriks A ini adalah ukuran 2 kali 2. Dan di sini ini sekali lagi saya ulangi, jadi matriks vektor XY ini akan masuk ke T itu ketika ini dikalikan dengan A dari arah kiri, ini itu akan menghasilkan vektor 0 ini gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya A nya adalah 1 minus 1 2 0 misalkan, ya artinya berarti kita akan peroleh X Y anggota A ini artinya berarti 1 minus 1 2 0 kali XY ini akan sama dengan 0 0. Artinya lagi apa? Artinya berarti ini kali ini ya, berarti kita akan punya X minus ininya sama dengan 0, dan ini kali ini, jadi kita akan peroleh 2X sama dengan 0. Artinya di sini ini semacam kayak SPL. Ya, ini tidak lain SPL yang homogen ya. Ruas kanannya ini 0. Begitu. Nah, sekarang ya, baik ini maupun S maupun T keduanya adalah subsetnya Z kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat di sini ini misalkan ketika S dan T ini keduanya adalah subgrupnya Z2 terhadap operasi penjumlahan tadi. Oke, untuk membuktikan yang pertama ya, bukti yang S subgrupnya Z kuadrat. Ya, di sini kita akan buktikan S tidak kosong dulu.
Jadi S tidak kosong. Kenapa S tidak kosong? Sebab tadi 0,0, bukan 0,0, maksudnya 00 ini adalah elemen S. Ya, kenapa? Tadi karena 0 ini adalah 2 kalinya 0. Ya, jadi artinya dia anggota S. Karena S ada anggotanya, artinya S tidak kosong. Kemudian berikutnya kita akan menunjukkan S itu memenuhi syarat terus sebagai subgroup tadi. Yang ini tadi. Ya. Nah, jadi di sini ambil sebarang. Ingat S itu elemen-elemennya berupa vektor. Jadi kita mengambil 2 vektor yang ada di S. Ya, ambil sebarang X. Ingat untuk menjadi anggota S komponen keduanya tadi adalah 2 kalinya komponen pertama. Jadi kita bisa ambil seperti ini. Anggota S. Ini ya. Nah, kemudian ingat di grup Z kuadrat plus itu inverse-nya ini terhadap operasi penjumlahan tadi adalah minus X ini ya. Jadi inverse-nya ini adalah minus Y minus 2Y ya. Jadi ini adalah inverse di mana? Inverse di Z kuadrat. Inverse-nya Y 2Y di Z kuadrat. Sementara yang di sini minus Y ini apa? Minus Y ini adalah inverse Y di Z terhadap operasi penjumlahan. Ya, jadi ya ini kadang ini juga bisa dinyatakan sebagai Y 2Y gini ya, boleh. Tapi ini juga tidak salah. Kita lihat saja ini inverse. Kemudian yang ini juga sama. Ini inverse-nya 2Y di Z. Ya, nah, kemudian lebih lanjut tadi ya, dengan mengambil itu diperoleh X 2X ini karena tadi tambah ya. Jadi operasi dulu di awal perkuliahan kita sudah jelaskan bahwa untuk grup yang kita tulis operasi biner kita ambil plus, inverse-nya alih-alih dengan menggunakan ini kita akan menggunakan notasi yang ini. Jadi kalau demikian ya, ini kita bisa tuliskan langsung menjadi minus di sini. Ini minus siapa? Minus Y 2Y itu sama dengan siapa? X minus Y, kemudian 2X minus 2Y. Nah, ini perhatikan bahwa komponen yang kedua di sini ini dapat dinyatakan sebagai 2 kalinya komponen yang pertama, yaitu X minus Y. Ini 2 kalinya ini, gitu ya. Dengan demikian ya, ini adalah anggota S. Kenapa anggota S? Karena X minus Y ini adalah anggota Z. Yang ini juga anggota Z dengan yang kedua ini adalah 2 kalinya. Jadi ini masuk memenuhi syarat sebagai anggota S. Ini. Ya, terbukti S itu merupakan subgrupnya Z kuadrat. Jadi S adalah subgrupnya Z kuadrat. Kemudian berikutnya untuk yang T, tadi yang ini sudah. Sekarang yang T subgrupnya Z kuadrat. Sama tadi ya. Jadi T itu buktinya tadi kita mulai dengan mengatakan bahwa himpunan yang akan jadi subgrupnya itu tidak kosong. Jadi T di sini tidak kosong sebab ada siapa? Sebab ada ini XY yang sama dengan 00. Ini sehingga apa? Sehingga A kali XY ini sama dengan A kali 00 sama dengan 0 vektornya. Ya, di sini saya lagi bahwa ini sekali lagi adalah vektor-vektor di dalam Z kuadrat yang kalau dia dikalikan dari kiri dengan A menghasilkan vektor 0. Ya. Tapi karena 00 itu dikalikan dengan A
juga merupakan hasilnya adalah vektor 00, artinya vektor 00 sendiri memenuhi syarat sebagai anggota T. Ya, jadi di sini T-nya tidak kosong sebab ada ini. Ya, ini dengan kata lain sebenarnya adalah 00 ini elemen. Kemudian untuk membuktikan dia subgroup ini selain T tidak kosong seperti tadi yang S, ambil sebarang X, Y dan X aksen, Y aksen di T ya. Nah, berlaku apa artinya keduanya di T? Ya, kita baca syarat keanggotaannya. Untuk menjadi anggota T, vektornya harus adalah vektor 3 kuadrat, artinya baik X maupun Y itu adalah elemen Z, artinya bilangan-bilangan bulat. Ya, setengah, misalkan kita punya vektor setengah, ini bukan anggota Z kuadrat ya. Ini kenapa? Karena ini bukan bilangan bulat. Ya, jadi untuk menjadi anggota T di sini harus masing-masing ini bilangan bulat dan ini. Sehingga dengan kita tadi mengambil keduanya ini artinya X, Y, kemudian X aksen, Y aksen adalah anggota Z kuadrat, dan lebih lanjut A, X, Y ini ya, A kali vektor X, Y adalah vektor 0 dan A kali X aksen, Y aksen juga vektor 0. Diperoleh apa? Diperoleh ini ya, tadi kan gini ya, kalau kita mau membuktikan ini di sini apakah satu vektor itu masuk, untuk tesnya menggunakan matriks. Jadi sekarang kita mau akan kemudian ditambah dengan inverse-nya. Inverse-nya ini yaitu menjadi nilai ini masuk ke nah, untuk menunjukkan ini tadi tesnya adalah kita harus menggunakan ya, perhatikan tadi dari yang kita ketahui akan ini dan ini. Dengan demikian ini sama dengan 0, kemudian ini juga 0, sehingga hasilnya adalah 0 ini. Ya, jadi ternyata ini tadi ya, ini jika dikalikan A dari sini kok menghasilkannya. Artinya lagi apa? Artinya ini beri warna yang berbeda.